Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas mengenai contoh soal persediaan secara perpetual dengan menggunakan metode LIFO. Di sini kita menggunakan kartu persediaan dan jurnal umum. Jadi yang diminta di sini yaitu kartu persediaan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO atau MTKP. Jadi kartu persediaan ini kita menggunakan metode LIFO atau last in first out. Lalu selain itu juga kita diminta untuk membuat jurnal umumnya. Jadi selain dari kartu persediaan kita akan membuat jurnal umumnya. Kita masuk yang pertama. Untuk contoh soal menggunakan metode LIFO atau last in first out, berikut ini adalah data barang dagang yang terjadi pada UD Mekar Selalu periode bulan Desember tahun 2023. UD Mekar Selalu menjual barang mie instan Indomie spesial, yaitu transaksi yang pertama. Di sini ada tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember persediaan awal ada 75 dus dengan harga per unit Rp66.000. Akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Untuk tanggal kita isi tanggal 1 sesuai dengan transaksi. Karena kita di sini merupakan saldo awal sehingga kita langsung mencatatnya ke dalam kolom saldo, yaitu 75 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan jumlahnya didapat dari unit dikali harga per unit. Jadi 75 dikali Rp66.000 maka didapatlah Rp4.950.000. Ini tidak kita jurnal karena merupakan saldo awal, jadi tidak kita jurnal untuk tanggal 1. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua di tanggal 5 Desember. Dibeli dari PT Indofood dengan nomor bukti F14 sebanyak 100 dus dengan harga per unit Rp68.000. Dari transaksi ini kita catat ke dalam kartu persediaan. Tanggal kita isi yaitu tanggal 5. Lalu nomor bukti kita isi F14. Karena kita di sini pembelian, maka kita catat ke dalam kolom persediaan masuk. Banyaknya pembelian sesuai dengan di soal, yaitu 100 dus. Lalu harga per unitnya, kita lihat di soal, di sini Rp68.000, maka kita catat Rp68.000. Dan jumlahnya 100 dikali Rp68.000, maka kita masuk ke dalam jumlahnya, yaitu Rp6.800.000. Untuk kolom saldo kita isikan. Yang pertama, untuk saldo awal terlebih dahulu kita pindahkan, yaitu yang paling atas tadi kita mempunyai 75 unit dengan harga per unit Rp66.000. Lalu berikutnya ada pembelian 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Maka kita pindahkan di bawah dari persediaan awal. Jadi di sini sudah ada dua harga per unit, yaitu 75 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Lalu setelah kita mencatat di dalam kartu persediaan, kita akan mencatat ke dalam jurnalnya, yaitu di sini tanggal 5 dengan jurnalnya. Persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit, yaitu masing-masing angkanya sebesar Rp6.800.000. Jadi setiap ada pembelian, apabila kita menggunakan metode perpetual, maka dicatat akunnya persediaan barang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 14. Di tanggal 14 ini yaitu kopi faktur nomor 202 Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus dengan harga per unit Rp80.000.
Maka dari transaksi ini kita catat ke dalam kartu persediaan, yaitu tanggal transaksi tanggal 14, kita isi tanggal 14. Lalu nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu CF202. Karena di sini penjualan, maka kita catat ke dalam kolom keluar. Untuk penjualannya, kita menggunakan metode LIFO atau masuk terakhir keluar pertama. Di sini kita mempunyai dua persediaan barang, sedangkan yang terakhir kali dibeli yaitu yang paling bawah. Maka yang paling bawah inilah yang akan kita jual terlebih dahulu. Sini kita lihat penjualannya 30 unit atau 30 dus. Maka kita isikan 30 dus dengan harga per unit sesuai dengan di kartu persediaan, yaitu Rp68.000. Harga yang ada di soal ini nanti digunakan pada saat di jurnal. Bisa kita lihat. Sehingga saldonya untuk yang 75 unit ini masih tetap, jumlahnya masih tetap. Maka kita langsung turunkan saja 75 unit dengan harga per unit Rp66.000. Lalu berikutnya yang kedua 100 unit. Untuk yang 100 unit ini awalnya ada 100 lalu kita jual 30, maka sisanya menjadi 70 unit. Jadi sisanya menjadi 70 unit. 70 dikali Rp68.000, maka didapatlah Rp4.760.000. Selesai kita membuat di kartu persediaan untuk penjualan, maka selanjutnya kita mencatat ke dalam jurnal umum. Yaitu jurnalnya ada dua, tanggal kita isi terlebih dahulu, yaitu tanggal 14. Jurnal yang pertama, piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari soal, yaitu 30 dus dikali 80.000. Maka didapatlah Rp2.400.000. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, yaitu jurnalnya harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Di kartu persediaan ini ada Rp2.040.000. Maka kita catat angkanya Rp2.040.000 di debit dan Rp2.040.000 di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 20. Di tanggal 20, faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Jadi ada pembelian sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Maka kita catat ke dalam kartu persediaan. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20. Lalu nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal F31. Maka kita isikan F31. Karena di sini merupakan pembelian, maka kita catat ke dalam kolom masuk sesuai dengan di soal, yaitu 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Maka didapatlah Rp5.250.000. Untuk saldonya yang kita catat, saldo sebelum kita pindahkan terlebih dahulu, yaitu ada 75 unit dan 70 unit. Maka kita pindahkan 75 unit dan 70 unit. Kita pindahkan dengan harga per unit masing-masing. Di sini harga per unitnya yaitu 75 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan 70 unit dengan harga per unit Rp68.000.
Maka jumlahnya 75 dikali 66.000, maka didapatlah 4.950.000. 70 dikali 68.000, maka didapatlah 4.760.000 rupiah. Setelah kita turunkan dari saldo terakhir, lalu kita masukkan lagi untuk persediaan masuknya atau pembeliannya, yaitu ada 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Sehingga di sini kita bisa lihat, sudah ada 3 harga per unit yang berbeda, yaitu 75 unit dengan harga per unit Rp66.000, 70 unit dengan harga per unit Rp68.000, dan 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Setelah kita mencatat ke dalam kartu persediaan, kita catat ke dalam jurnal umum untuk pembelian. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20, lalu jurnalnya setiap ada pembelian, maka di jurnal persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sesuai dengan di soal, yaitu Rp5.250.000. Sesuai dengan di kartu persediaan, yaitu 75 dikali Rp70.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yang terakhir, tanggal 23 Desember, kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan 60 dus Rp78.000. Untuk penjualan ini kita catat ke dalam kartu persediaan, tanggal transaksi kita isi tanggal 23. Lalu nomor bukti kita isi CF204. Karena penjualan, maka kita catat ke dalam kolom keluar. Penjualan ini kita menggunakan metode LIFO atau last in first out. Yang terakhir kali dibeli di sini yaitu ada 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Saya tandakan warnanya biar terlihat. 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Kita menjualnya hanya 60 dus. Maka kita catat 60 dikali 70.000, maka didapatlah Rp4.200.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke saldonya. Kita lihat di sini 75 unit dan 70 unit dengan harga per unit masing-masing Rp66.000 dan Rp68.000. Ini belum dijual. Maka langsung kita pindahkan, yaitu 75 unit dan 70 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan Rp68.000. Ini karena belum terjual. Kita menjualnya yaitu menggunakan metode LIFO, yaitu yang paling bawah. Sedangkan yang paling bawah yang awalnya 75 unit dikurangi 60 unit kita jual, maka sisanya yaitu 15 unit dengan harga per unit Rp70.000. Jadi di sini bisa terlihat, yaitu apabila kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, kita menjualnya yaitu kita ambil dari persediaan yang paling terakhir kali kita beli, itu yang kita jual terlebih dahulu. Selesai kita membuat di kartu persediaan, maka kita mencatat ke dalam jurnal umum. Tanggal transaksi kita isi tanggal 23, lalu jurnal yang pertama kita buat piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Dengan angkanya yaitu Rp4.680.000. Ini diambil dari soal 60 kali 78.000, maka didapatlah Rp4.680.000. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu kita catat harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Masing-masing Rp4.200.000. Angka Rp4.200.000 ini kita ambil dari kartu persediaan. Jadi kita ambil dari kartu persediaan. Di kolom keluar, penjualan di tanggal 23 ada Rp4.200.000. Maka inilah yang kita catat untuk jurnal umum, yaitu jurnal yang kedua pada saat ada penjualan.
Setelah selesai jurnal umumnya, jangan lupa kita jumlahkan. Debit dengan kredit jumlahnya harus sama. Itulah tadi contoh soal pencatatan persediaan secara perpetual dengan menggunakan metode LIFO, yaitu kartu persediaan dan jurnal umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.